Baik, saya mau cerita dulu teman-teman semua dari pertanyaan-pertanyaan yang paling umum terjadi. Ini di antara Anda banyak yang sedang melakukan terapi ruqyah. Saya ingin ngebahas ini dulu ya, terapi ruqyah. Jadi teman-teman semua, untuk ruqyah, apa itu ruqyah? Jadi ruqyah sebenarnya hakikatnya adalah doa. Kalau misalkan ada yang bilang, Pak, saya sudah diruqyah oleh Ustadz Anu, sebenarnya definisi ruqyah itu sebenarnya doa. Dan dalam agama kita, Islam misalkan ya, tidak ada doa perantara. Jadi didoakan oleh seseorang lebih baik daripada doa diri sendiri. Enggak, semuanya itu sama, kurang lebih kayak gitu. Karena kita lebih, tapi mungkin minta didoakan sama orang yang lebih soleh, iya gitu. Cuma teman-teman semua, ketika ruqyah melibatkan orang lain, di ruqyah itu sampai kemudian ada persepsi. Ketika berhasil, itu berhasil karena orang yang meruqyah, kayak gitu. Jadi berhasil karena ada orang yang meruqyah. Nah, ini juga jadi salah akidah teman-teman semua. Salah akidah sehingga bagus nih diruqyah sama si Anu, mantap. Tapi kalau sama saya mah enggak, Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi salah akidahnya itu di situ. Padahal yang namanya doa sama-sama Allah ijabah. Jadi ruqyah itu doa. Nah, kenapa kita pakai surat Al-Baqarah katakanlah ya. Sekarang ini saya konteksnya buat yang muslim dulu ya teman-teman semua ya. Kenapa kita pakai Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah itu udah dijamin anti sihir. Jadi banyak di antara kita yang nggak sadar sebenarnya kena sihir, kena guna-guna. Nah, kalau seandainya sihir teman-teman semua, itu manusia dan jin berkolaborasi untuk menyakiti seseorang. Manusia dan jin berkolaborasi, udah bikin perjanjian kesepakatan sebuah muslihat kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kekuatan nyata yang dan tidak nyata itu bersatu padu. Tapi Allah menjamin Al-Baqarah itu melindungi seseorang dari sihir. Sihir aja udah nggak mempan, apalagi sekedar gangguan jin. Makanya pakai Al-Baqarah. Terus kenapa mesti 3 hari? Karena teman-teman semua, setan itu nggak suka sama orang yang solehnya lama. Kalau solehnya cepat nggak apa-apa lah. Kalau Anda soleh sehari, besoknya salah lagi, nggak apa-apa. Bisa tahan lah. Tapi kalau misalkan Anda hari ini soleh, kata si jin, kita tungguin aja besoknya. Soleh lagi, wah, bentar, tungguin aja besoknya. Oh, masih soleh juga, aduh, gitu. Itu udah nggak nyaman tuh si jinnya, udah kayak ngerasa digebukin. Makanya biasanya, Pak hari pertama nggak ada reaksi, hari kedua nggak ada reaksi, hari ketiga pas saya muntah-muntah, iya si jin udah nggak tahan lagi dia. Tapi itu sebenarnya indikasi ada jin dalam tubuh kita. Tapi juga nggak perlu dibesar-besarkan. Waduh, ada jin dalam tubuh saya, Pak. Pantesan saya begini, pantesan saya begitu. Nggak usah. Kenapa? Itu jadi sugesti lagi. Jadi seolah-olah nggak ada jinnya, Anda fokus aja baca Al-Baqarah, fokus aja mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebabnya teman-teman semua saya menyarankan niatnya tuh apa? Niatnya pengen ngusir jin, nggak usah ngusir jin. Kayaknya si jin itu berkuasa banget sampai harus kita keluarin, nggak usah. Jin itu lemah. Bilang aja dalam hati Anda, kalau Anda merasa bahwa ada indikasi-indikasi gangguan jin, jin kamu itu lemah, selemah-lemahnya makhluk. Bahkan lebih lemah dari rambut saya yang saya cabut udah langsung keluar. Kayak gitu. Makanya teman-teman semua ketika ada orang takut sama jin, oh jin semakin hebat, setan semakin hebat. Karena dia dikasih kekuasaan sama kita. Maka niat baca Al-Baqarah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, apa sih kesulitan yang bisa kita dapatkan? Nggak ada kayak gitu ya. Nah, lalu teman-teman semua, apa parameter keberhasilan ruqyah ini? Logikanya, kalau orang dekat sama Allah, lalu dia benar-benar merasa didampingi Allah, kan hati jadi lega. Benar nggak? Hati jadi lega. Jadi kalau seandainya seseorang mengatakan, by the way, Rahma, kenapa saya ngelihatnya harus putar balik kepala ini? Astagfirullah. Ini masalahnya kameramu di depan saya. Jadi ya, aduh, kayak gitu. Oke. Emang Rahma ngelihat saya normal apa juga saya jadi Nggak sadar Pak, ini lihatnya normal sih. lihatnya normal. Oke, lanjut.
Nah, tadi sampai mana tadi tuh? Eh, Tuh kan, saya jadi jadi ingat. Jadi teman-teman semua, pada saat kemudian Anda setelah baca Al-Baqarah itu nanti hati itu udah otomatis. Jadi ini sebenarnya bukti bahwa kita tuh diciptakan Tuhan. Ketika kita membaca ayat-ayat Tuhan, maka hati menjadi tenang. Itu udah otomatis teman-teman semua. Udah nggak usah diupayakan supaya caranya tenang gimana, nggak usah. Dengan kata lain, ketika hati Anda belum tenang, berarti Anda belum merasa dekat dengan Tuhan, nggak sadar. Tapi ini bukan logika. Pak, saya udah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Saya udah ibadah-ibadah semua, Pak. Tapi kenapa kok belum tenang-tenang? Ini bukan logika, teman-teman semua. Ini bukan logika. Pasti ada yang keliru. Kayak gitu ya. Nah, inilah fungsinya kemudian Anda bertanya. Anda ikutin Zoom meeting ini. Nanti biar yang keliru itu kita kupas satu-satu. Kayak ada seseorang kemudian dia merasa berdoa, tapi kok berdoanya begini, berdoanya begitu. Aku sudah baca Al-Baqarah setiap hari, tapi kok nggak beres-beres gitu loh. Ternyata nggak sadar dia memendam perasaan Tuhan itu salah. Mestinya Tuhan tuh begini. Ini kan bertolak belakang dengan keyakinan yang sebenarnya bahwa Tuhan maha benar. Kalau Tuhan salah, berarti siapa dong yang benarnya? Aku, katanya. Oh, itu udah luar biasa sombong gitu ya. Nah, makanya mesti diberesin dulu tuh si menyalahkan Tuhan. Nah, tadi pagi saya bikin tulisan tuh di kelas afirmasi online tentang menyalahkan. Jadi teman-teman semua, syarat kemudian Anda merasa tenang, ya sekali lagi ketika Anda merasa dekat. Jadi urutannya gini teman-teman semua. Ketika Anda merasa, Anda kenal dulu deh, kenal dulu. Kenal dengan seseorang. Oke. Dan setelah kenal, Anda percaya. Contoh misalnya Anda kenal dengan saya. Oh, Sofyan. Sofyan ini kalau bertanya dijawab kayak gitu ya. Kalau waktunya sudah habis, masih ada pertanyaan, ditungguin sampai pertanyaan itu selesai baru dijawab. Oh, kayaknya dia orangnya baik banget. Nah, Anda percaya tuh Sofyan orang baik, katakanlah gitu ya. Saya bukan ingin mengagungkan diri sendiri, tapi ini contoh supaya Anda paham aja. Ketika Anda percaya, maka otomatis teman-teman semua, Anda memberikan amanah ke saya pun Anda tenang. Kayak gitu. Oke, ketika Anda tenang atau mungkin katanya nyaman lah, nyaman kayak gitu. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya kita kenal dengan Tuhan. Kita kenal dengan Tuhan. Oh iya, Tuhan itu maha ini, maha ini, maha ini. Makanya pendekatan kita baca kitab suci dulu, apapun agama Anda, supaya Anda kenal dengan Tuhan dulu. Oke, kenal dengan Tuhan dulu. Oh iya, Tuhan itu ternyata mengabulkan doa saya. Ini dalam surat ini, ayat ini, kurang lebih seperti itu. Anda baca berulang-ulang, Anda lama-lama jadi percaya, oh iya keajaiban Tuhan itu ada, oh iya cinta Tuhan itu ada. Lama-lama ketika Anda ingat Tuhan, Anda nyaman, udah beres. Oke, kenyamanan dulu. Nah, nanti ketika berdoa, ya Tuhan, ya Allah, saya memutuskan untuk melakukan terapi. Ketika Anda mau terapi ini, ya Allah, hari ini misalkan ya, saya memutuskan melakukan terapi untuk menjadi ikhlas dengan seluruh takdir yang sudah terjadi. Maka saya mohon temani. Oke, maka saya mohon temani dan bimbing saya dalam terapi ini. Nah, teman-teman semua, ini bukan sebuah kata-kata kosong. Ketika Anda sudah merasa nyaman dengan Tuhan, ketika Anda sudah memang percaya kepada Tuhan, ini kata-kata ini berisi apa? Berisi keyakinan seperti ini. Beda ketika memang sebenarnya nggak percaya-percaya banget. Sudahlah saya coba. Sudahlah saya coba. Oke, baik saya coba praktekkan Pak. Sebenarnya nggak percaya gitu. Ya Allah, hari ini saya melakukan terapi untuk menjadi ikhlas dengan seluruh takdir yang sudah terjadi. Maka saya mohon temani dan bimbing saya dalam terapi ini. Tapi sebenarnya hatinya itu nggak yakin banget. Nih benar nggak sih Tuhan bakal ngabulin? Ya sudah saya coba aja dah. Nah ini nggak terlalu efektif doa-doa ini.
Maka teman-teman semua, ketika Anda berdoa, sebenarnya dalam apapun, ketika Anda melewati fase ini, doanya insya Allah dikabulkan. Ketika melewati fase ini. Tapi ketika Anda, katakanlah seseorang, masih saja menyalahkan Tuhan, lalu dia berdoa, ini nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai pasrah, teman-teman semua. Pasrah. Apa itu pasrah? Sebenarnya saya nggak tahu ya definisi dalam ejaan bahasa Indonesia, tapi kurang lebih pasrah itu artinya Anda tetap percaya dan nyaman dengan apapun yang akan Dia berikan. Pasrah aja. Jadi Anda tetap percaya dan nyaman apapun yang akan Dia berikan. Kalau Anda pasrah dengan pasangan Anda, mohon maaf ya bagi yang sudah berkeluarga, Anda boleh tulis di kolom chatting. Ini yang sudah berkeluarga ya, yang sekarang masih ada pasangannya. Anda boleh tulis di kolom chatting. Berapa skala saya ridho dengan pasangan saya? Skalanya 0 sampai 10. Anda ridho gitu loh. Anda ridho. Iya. Ini kan lagi ngomongin soal percaya sama Allah, Pak. Sebentar. Oke. Jadi Anda tulis di kolom chatting. Tulis di kolom chatting, berapa skala saya ridho dengan pasangan saya? Skalanya 0 sampai 10. Anda tulis aja di kolom chatting. Berapa skalanya? 8. 10, 8, 5, 9. Terus berapa lagi? Ini saya nungguin Rahma loh. Belum ngetik. Cepetan. Biani nggak apa-apa. Ini nih Rahma nih. Oke. Pak takut ketahuan. Udah di ini aja di direct message tuh, direct message. Udah direct message saya baca ini sama aja. Oke. Berapa Anda Ini ada 9,5. Seru 9,5. Nah, teman-teman semua, ketika Anda skalanya belum 10, berapapun skala yang Anda sebutkan, sebatas belum 10 aja ya, sebatas belum 10, maka artinya Anda belum bisa pasrah. Belum bisa pasrah. Oke, jadi ridho dengan pasrah itu sebenarnya satu paket, teman-teman semua. Maka Anda belum bisa pasrah. Kalau seandainya, Pak, berapa skala, maaf saya tanya misalkan, berapa skala ridho Anda kepada pasangan Anda? Anda jawab, ridho saya Pak 4, Pak. Ridho saya 6, Pak. Berarti kalau 4, 6 lagi Anda tidak ridho. Artinya apa? Masih ada kecurigaan-kecurigaan kan? Jangan-jangan bagaimana kalau dia begini, bagaimana kalau dia begitu? Kayak gitu. Kepercayaan Anda rendah kepada pasangan Anda. Bahkan respek Anda juga rendah. Respek. Oke, Anda jadi kurang respek. Kenapa? Karena saya sebenarnya nggak ridho gitu kan. Jadi Anda banyak mengoreksi pasangan Anda. Nah, beda ketika kepada Tuhan, teman-teman semua. Saya tanya, Anda jawab. Berapa skala Anda ridho dengan takdir Tuhan? Berapa skala Anda ridho dengan takdir Tuhan? Kalau tadi kan dengan pasangan kan? Sekarang berapa skala ridho dengan takdir Tuhan? Bahwa Anda diciptakan sebagai sesuatu, sebagai sesuatu. Kayak gitu. Nah, teman-teman semua, ketika Anda ridhonya 10, katakanlah berarti kan 100% ya, saya ridho Pak, saya ridho banget. Maka otomatis Anda juga terserah Tuhan deh mau gimana, kayak gitu ya. Itu karena memang Anda sudah percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan kebaikan.
Tapi ketika ridho Anda 9, Anda sebenarnya masih belum percaya. Jangan-jangan Tuhan masih nanti nggak apa ngasihnya tuh yang jelek lagi buat saya. Ada kecurigaan, berarti Anda belum kenal. Oke, belum kenal. Belum kenal dengan Tuhan. Maka PR Anda kenalan lagi sama Tuhan coba. Pak, gimana kenalan sama Tuhan? Ya kalau dalam bahasa Muslim mah ngaji, woi ngaji. Ngaji katanya. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf ya. Ngaji itu artinya mengkaji, disingkat ngaji. Oke. Jadi teman-teman semua, salah satu cara untuk saya menjadi ikhlas ridho dengan takdir Allah adalah saya ngaji. Nah, saya ngaji, teman-teman semua ngajinya apa nih? Saya ngaji Kitab Bulughul Maram. Itu hadis-hadis. Sama saya ngaji bahasa Arab tapi untuk tafsir. Kayak gitu. Kenapa? Itu cara saya kenalan dengan Tuhan. Jadi semakin kenal lagi, oh ternyata Allah tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sehingga lama-lama tingkat karena kenalnya juga cukup sangat kenal, walaupun katakanlah di antara yang lain mungkin saya masih juga belum kenal juga. Karena sudah cukup kenal, maka efeknya nih merasa percaya apa yang akan Tuhan berikan. Karena percaya jadinya nyaman. Nyaman ini yang kita sebut sebagai ketenangan, teman-teman semua, ketenangan. Oke, maka benar kata Allah, barang siapa yang dekat dengan Allah, maka hatinya tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Iya, tapi mengingat gimana? Mengingat ketika kenal. Bukan mengingat ketika curiga. Jangan-jangan Allah nanti ini lagi, nanti saya diginiin lagi. Itu mah ingat Allah sih, tapi malah curiga. Jadinya kalau gelisah gitu kan. Jadi konteksnya itu adalah ingat ketika kenal, bukan ingat ketika nggak kenal. Oke, sama dengan kurang lebih pasangan Anda. Anda katakan lagi kehujanan ya. Pulang kantor kehujanan. Terus kemudian Anda ingat suami. Oh iya suami. Pasti dia jemput saya. Tenang tuh. Tapi Anda ingat suami. Jangan-jangan dia. Halah, nggak bisa diandelin. Itu malah aduh. Enaknya suami ya di rumah katanya sementara aku harus kerja sebagai istri. Itu semakin nggak tenang kan. Jadi Anda ingat tapi nggak tenang. Konteksnya karena nggak kenal, nggak nyaman karena nggak kenal. Oke. Nah, balik lagi teman-teman semua. Jadi nyaman ini teman-teman semua, nyaman ini adalah hasil ketika Anda percaya. Adalah hasil ketika Anda kenal. Maka urutan terapi itu dari sini teman-teman didorong. Kayak gitu ya. Jadi apa sih indikasi ruqyah saya udah berhasil? Ketika Anda sudah merasa pasrah. Sebenarnya pasrah ini kata lain dari ketenangan. Tenang banget. Tenang banget. Kayak gitu. Nah, teman-teman semua, orang-orang yang pasrah inilah yang kemudian tidak bisa digoda oleh setan. Nggak bisa. Orang yang pasrah itu nggak bisa. Maka orang yang pasrah itu otomatis teman-teman semua itu punya satu benteng di mana dia dijaga dari bisikan-bisikan setan. Punya benteng. Kenapa? Karena iblis juga udah janji. Aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, pasrah kan mirip sama ikhlas ya. Ikhlas gitu, ridho. Gitu. Jadi makanya ketika iblis mau menggoda itu nggak bisa, teman-teman semua. Iblis mau menggoda, orang itu udah ikhlas, udah pasrah. Sebenarnya kan godaan iblis itu membisikkan ketakutan, kekhawatiran. Tapi ketika seseorang udah pasrah, seandainya itu pun terjadi, ya saya ikhlas aja. Ya udah, yaelah, udah nggak bikin takut lagi. Kayak gitu. Jadi teman-teman semua, yang disebut godaan iblis itu adalah dalam surat An-Nas, yuwaswisu fisudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kalau dalam terjemahan bahasa Departemen Agama, membisikkan kejahatan. Waswisu, mungkin Anda suka ngerasa was-was. Nah, itu kata-katanya sama tuh. Yang membisikkan rasa ragu-ragu lah, kayak gitu. Oke. Banyak prasangka negatif. Jadi banyak prasangka negatif itu berasal dari bisikan jin dan manusia. Bisa jin dan manusia. Kalau manusia bisa dikenali, kalau jin nggak bisa dikenali. Makanya teman-teman semua kita mesti dekat dengan Allah. Jadi niat baca Al-Baqarah adalah untuk menjadi dekat dengan Allah,
untuk semakin kenal dengan Allah, nanti percaya, nanti nyaman, nanti pasrah, maka otomatis banyak godaan setan yang nggak bisa mengakses kita. Entah kenapa ketika Anda setelah baca Al-Baqarah itu hati tenang, dan orang-orang yang suka membisikkan kejahatan kepada Anda, yang suka ngomporin Anda, yang suka bikin Anda marah itu udah nggak bisa mengakses Anda lagi. Entah kenapa. Itu memang begitu teman-teman semua. Oke, tawakal. Betul. Kayak gitu ya. Sampai di sini difahami ya. Jadi sekali lagi, Pak, sampai kapan saya baca Al-Baqarah? Sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan kalau Anda merasa nyaman. Kenapa? Pasti bawaannya pengen baca Al-Baqarah lagi. Dan salah satu sunnah Nabi, kata almarhum Syekh Ali Zabir, yang kemudian pudar adalah kebiasaan membaca Al-Baqarah di pagi hari. Jadi baca Al-Baqarah di pagi hari itu sunnah. Kalau kata Syekh Ali Jabir, tapi saya pun belum membedah lagi ini hadisnya sahih apa enggak, saya nggak tahu ya. Saya hanya percaya aja dulu sama Syekh Ali Jabir sebatas itu. Anda boleh percaya, boleh enggak. Kayak gitu ya. Nah, lanjut teman-teman semua. Seperti ini. Jadi, Anda nih yang sedang praktek baca Al-Baqarah, nanti patokannya adalah hati Anda lega atau belum. Anda lanjutin lagi. Sebenarnya tidak ada masalah kalau seandainya Anda bacanya itu diulang terus. Kenapa? Karena nanti teman-teman semua, walaupun Anda masih mengulang Al-Baqarah, Anda bisa lanjut ke materi selanjutnya, ke Taubat, materi ke selanjutnya. Karena sebenarnya pasrahnya Anda udah dapat. Kayak gitu. Pak, kalau agama saya bukan Islam gimana? Sama teman-teman semua, sama. Kenal dulu, percaya kepada Tuhan, nyaman ketika Anda bersama Tuhan, sampai pada titik Anda pasrah kepada Tuhan. Oke? Jadi urutannya tetap sama. Ketika seseorang pasrah, dia percaya kepada Tuhan, maka mustahil dia merasa bahwa Tuhan itu jahat, mustahil. Pasti berkeyakinan Tuhan itu maha baik. Oke? Ini aja udah cukup teman-teman semua. Sehingga sebenarnya tanpa disadari, kepasrahan inilah sudah menjadi satu cara berpikir yang positif. Oke, cara berpikir yang positif. Jadi sebenarnya bagaimana mengubah pikiran negatif menjadi positif? Ya kembali kepada Tuhan sebenarnya. Dasarnya itu. Nanti yang lainnya gampang kita beresin. Oke, itu tentang ruqyah.